Bisa dimulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iva Aprilia Nur Aini sebagai moderator sekaligus perwakilan dari kelompok C yang akan memandu dari presentasi mengenai konsep pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran model belajar rumpun personal dan pemrosesan informasi metode pembelajaran. Kemudian untuk kelompok bisa memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan memaparkan materi. Baik, perkenalkan saya Lia Putri Nurmaya dengan NIM 23013160398. Dan rekan Saya saya. Iva Dan saya Iva Aprilia Nur Aini dengan NIM 230131601376. Dan saya Rahma Rindang Almira dengan NIM 230741604389. Kemudian latar belakang dari presentasi kali ini yaitu menurut Anwar dalam Hadis Nur tahun 2002, Indonesia terus berbenah. Salah satunya adalah upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Di era modern ini, pendidikan mengalami banyak perkembangan, terutama dalam hal pendekatan serta metode pembelajaran. Kemudian, mengenai konsep pendekatan pembelajaran model belajar rumpun personal, merupakan model pembelajaran yang berorientasi terhadap pengembangan diri dari masing-masing individu. Rumpun model pembelajaran personal ini membantu peserta didik untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional bagi setiap individu, mampu berkontribusi di saat menentukan dan memilih yang ingin dipelajari, sehingga terdapat keseimbangan antara keinginan dan kemampuan personal dari peserta didik itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Ada 7 tujuan menurut Perwati 2024. Yang pertama, itu untuk meningkatkan harga diri peserta didik, agar peserta didik itu lebih unggul. Yang kedua, memberi arahan dan bimbingan peserta didik dalam memahami diri dan kompetensinya itu secara menyeluruh. Yang ketiga, membekali peserta didik supaya mampu mengenali emosi personalnya. Untuk selanjutnya, ada mampu membantu siswa dalam mencapai dan mengembangkan tujuan belajarnya. Yang kelima, membantu siswa menyusun rencana untuk meningkatkan kompetensinya. Yang keenam, itu meningkatkan nilai kreatif dan daya gaya bermain siswa yang menunjang kompetensinya juga. Yang terakhir, yaitu membantu siswa dalam bersikap terbuka terhadap pengalaman baru yang lebih menantang lagi. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya, Mbak Iva. Untuk model pendekatan belajar rumpun personal sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu model sinektik. Ini model yang diterapkan untuk menekankan kuat dalam perubahan tingkah laku individu dalam mengendalikan diri sendiri dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah pribadi, kelompok maupun masalah lingkungan secara pasif. Tujuannya itu untuk mengembangkan kreativitas individu dalam aktivitas tim, sehingga guru dalam hal ini dapat berperan sebagai pembantu siswa untuk mempersiapkan mental saat pembelajaran. Selanjutnya, ada langkah dan hasil pembelajaran dengan model sinektik yang dapat teman-teman lihat di makalah, ada di dalam tabel. Kegiatan pembelajarannya itu, yang pertama, siswa diminta dalam mendeskripsikan suatu kondisi, yang kedua diminta untuk membuat analogi langsung maupun personal, yang ketiga guru itu bertanya yang bersifat dilematik atau konflik, terus yang keempat siswa diminta untuk menganalogi lebih lanjut, yang kelima itu melakukan review ulang hasil analogi dan tugas belajarnya sendiri. Hasil yang diharapkan itu apa saja? Hasil yang diharapkan itu ada kapasitas kreatif yang bersifat umum dan dalam lingkup mata pelajaran, lalu untuk tercapainya tujuan belajar, keutuhan dalam menyusun produktivitas kelompok, lalu untuk melatih kepekaan terhadap penalaran logis dalam berkomunikasi siswa. Yang kedua itu ada model pembelajaran tanpa arah atau disebut non-directive teaching, yang dimana ini proses membantu peserta didik supaya mampu belajar dengan baik tanpa arahan dari guru, atau biasa disebut dengan pembelajaran tidak langsung. Untuk yang direktif sendiri, itu menurut Rogers ada 5 kualitas dalam mengajarnya. Yang pertama itu pembelajar menunjukkan kehangatan dan tanggung jawabnya, perhatian dan menerima pembelajar atau peserta didik dengan apa adanya. Terus pembelajar tidak menghakimi atau mencari salah benarnya siswa, melainkan mengkarakterisasi pada penerimaan setiap perasaan peserta didik. Yang ketiga, pembelajar itu bebas untuk mengekspresikan perasaannya secara simbolis, tetapi tidak diberi kebebasan untuk mengontrol pembelajar. Jadi tidak untuk mengontrol masing-masing peserta didik. Akan tetapi peserta didik diberikan bebas untuk mengekspresikan.
segala sesuatunya. Lalu selanjutnya hubungan yang terjadi bebas dari paksaan. Yang terakhir, setiap tugas pembelajaran dipandang sebagai kesempatan untuk membantu peserta didik tumbuh menjadi seorang individu. Lalu, model ini berasumsi bahwa peserta didik itu mau bertanggung jawab atas proses belajarnya dan keberhasilannya itu sangat bergantung kepada keinginan siswa dan pengajar untuk berbagi gagasan bersama dan berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan orang lain. Untuk yang ketiga yaitu teknik model pertemuan kelasnya atau classroom meeting, ini digunakan untuk membantu siswa dari hari ke hari tentang prosedur bagaimana dan disiplinnya itu mengenai kemampuan untuk saling memecahkan problematika, mencari solusi bersama. Untuk pembelajaran di dalam kelas ini, ada rasa cinta yang tercermin dalam bentuk sebuah tanggung jawab sosial untuk saling membantu antar sesama dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Lalu selanjutnya di tipe pertemuan kelas ini ada 3 tipe. Yang pertama pertemuan pemecahan masalah. Ini masalah menyangkut diri sendiri, tingkah laku sosial, ada pula untuk persahabatan juga ada. Lalu yang kedua itu pertemuan open-ended. Pembelajar itu atau peserta didik diberikan pertanyaan tentang pemikiran provokatif yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga itu ada pertemuan diagnosis pendidikan. Ini dikaitkan dengan apa yang sedang terjadi atau yang sedang dipelajari di kelas. Tujuannya itu apakah kelas sudah memahami atau tidaknya pembelajaran di dalam forum kelas tersebut. Lalu untuk yang terakhir yaitu model pelatihan kesadaran. Latihan kesadaran ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik, yang dimana peserta didik itu diarahkan untuk memperluas kesadaran diri dan kemampuan untuk merasa dan berpikir. Dimulai dari pengaturan siswa ini melalui berbagai bentuk arahan dari masing-masing guru. Prosedurnya itu ada 2 tahap. Yang pertama menyampaikan tugas dan menyelesaikan tugas. Fase yang kedua itu presentasi, mendiskusikan atau menganalisis tugas. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, next. Karakteristik umum pembelajaran rumpun personal sendiri itu ada 3. Yang pertama itu pembelajaran berpusat kepada siswa. Siswa ini diberi kebebasan berkreasi atau berkreativitas mencapai tujuan pembelajarannya. Lalu yang kedua pembelajaran berfokus pada pengembangan mental belajar dan penajaman kreativitas siswa. Untuk mental belajarnya ini berupa kesadaran diri, konsep diri, pemahaman diri tentang segala potensi, dan memahami cara mengembangkannya itu bagaimana sesuai dengan gaya belajar yang disukai masing-masing peserta didik. Yang terakhir yaitu ketiga, kegiatan pembelajaran ini dikemas secara fleksibel, menarik, dan tidak membosankan, dan dilakukan secara sepenuh hati. Selanjutnya, Mbak Iva, selanjutnya. 5 fase model pembelajaran umum personal. Yang pertama itu mengartikan situasi yang sudah ada. Guru itu menurut Rogers ya. Ini menurut Rogers 1986. Yang pertama itu berarti guru memberikan motivasi agar siswa itu bebas berekspresi. Yang kedua itu mengembangkan wawasan, yang dimana siswa mendiskusikan masalah dan guru itu dapat memotivasi siswa tersebut untuk memecahkan masalahnya. Yang ketiga mengeksplorasi masalah, siswa itu dapat dimotivasi untuk bisa mendefinisikan masalah yang sedang dihadapi itu bagaimana. Guru itu dapat menerima dan mengklarifikasikan ide siswa. Yang keempat merencanakan dan membuat keputusan, di mana guru mengklarifikasi berbagai kemungkinan keputusan yang diambil oleh siswa. Lalu siswa itu merencanakan tindakan awal itu bagaimana sesuai dengan keputusan yang sudah diambil. Yang kelima yaitu mengintegrasikan, maksudnya di sini itu siswa dapat menambah pengetahuan yang lebih baik lagi dan mengembangkan beberapa tindakan positif serta guru dapat memberikan motivasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahma. Baik, selanjutnya adalah konsep pendekatan model pembelajaran pemrosesan informasi. Pendekatan pemrosesan informasi adalah pendekatan yang menekankan kemampuan anak dalam mengolah informasi, melakukan pengamatan, dan membuat strategi atas informasi tersebut. Sehingga pembelajaran menjadi lebih berpengaruh apabila siswa mampu mengelola dan memproses informasi tentang sesuatu materi yang dipelajari guna menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan materi tersebut. Next. Oke, selanjutnya adalah strategi dari model pembelajaran pemrosesan informasi. Strategi pembelajaran merupakan rancangan tindakan termasuk rancangan penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Artinya, penyusunan suatu strategi itu baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Untuk adapun strategi pembelajaran pada model pemrosesan informasi, diantaranya itu yang pertama mengajar induktif, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan membentuk teori. Yang kedua, latihan inquiry,
yaitu untuk mencari dan menemukan informasi yang memang diperlukan. Ketiga, inquiry keilmuan, yaitu bertujuan untuk mengajarkan sistem penelitian dalam disiplin ilmu. Diharapkan dapat memperoleh pengalaman dalam domain-domain disiplin ilmu lainnya. Yang keempat, pembentukan konsep, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir individu, mengembangkan konsep dan kemampuan analisis. Yang kelima, model pengembangan, yaitu bertujuan untuk mengembangkan intelijensi umum, terutama berpikir logis, aspek sosial, dan moral. Terus yang keenam adalah advanced organizer, yaitu model yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memproses informasi yang efisien untuk menyerap dan menghubungkan satuan ilmu pengetahuan secara bermakna. Next. Oke, selanjutnya adalah model dari pemrosesan informasi. Yang pertama itu ada berpikir induktif dari Hilda Taba, yaitu ditujukan secara khusus untuk pembentukan kemampuan berpikir induktif yang banyak diperlukan dalam kegiatan akademik. Meskipun diperlukan juga untuk kehidupan pada umumnya, model ini memiliki keunggulan melatihkan kemampuan menganalisis informasi dan membangun konsep yang berhubungan dengan kecakapan berpikir. Yang kedua, latihan inquiry dari Richard Suchman, pemecahan masalah sosial, terutama melalui penemuan sosial dan penalaran logis. Yang ketiga, pembentukan konsep, yaitu dirancang untuk pembentukan kemampuan berpikir induktif. Peserta didik dilatih mempelajari konsep secara efektif. Yang keempat, perkembangan kognitif, yaitu dirancang untuk pembentukan kemampuan berpikir atau pengembangan intelektual pada umumnya, khususnya berpikir logis. Meskipun demikian, kemampuan ini dapat diterapkan pada kehidupan sosial dan pengembangan moral. Yang kelima, advanced organizer, dirancang untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi melalui penyajian materi beragam dan menghubungkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah ada. Lalu yang keenam, memori, dirancang untuk meningkatkan kemampuan mengingat. Next. Selanjutnya ada metode pemrosesan informasi. Di sini yang pertama ada melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Lalu, yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah dirancang. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. 7. Memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik. Kedelapan, melakukan penilaian, proses, dan hasil. Lalu yang terakhir, yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Next. Selanjutnya adalah teknik dan taktik dalam pemrosesan informasi. Teknik yang dilakukan yaitu dengan latihan inquiry, yaitu dengan mengajak siswa untuk bertanya dan mencari jawaban melalui eksplorasi aktif. Yang kedua, model berpikir induktif, yaitu mendorong siswa untuk menarik kesimpulan dari data atau pengalaman spesifik. Ketiga, penggunaan simbol verbal dan visual, yaitu memanfaatkan berbagai simbol untuk membantu pemahaman konsep seperti diagram atau grafik. Untuk taktiknya sendiri itu dengan yang pertama, menarik perhatian siswa menggunakan teknik seperti pertanyaan menarik atau demonstrasi untuk membangkitkan minat. Yang kedua, memberikan tujuan pembelajaran yang jelas, yaitu menjelaskan apa yang akan dipelajari dan mengapa itu penting. Yang ketiga, menyediakan bimbingan aktif dengan cara membantu siswa dalam proses belajar dengan memberikan arahan dan dukungan. Lalu yang keempat itu memberikan umpan balik yang konstruktif, yaitu memberikan respon terhadap kinerja siswa untuk memperbaiki proses belajar mereka. Baik, itu tadi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulan dari materi mengenai konsep pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran model belajar umum personal, dan pemrosesan informasi metode pembelajaran, yaitu konsep pembelajaran ini merupakan konsep yang saling terkait dalam dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan model pembelajaran yang berfokus pada individu atau rumpun personal, dan bagaimana individu itu mengolah informasi atau pemrosesan informasi. Kemudian untuk tujuan pokok dari metode pembelajaran ini adalah untuk lebih memudahkan proses dan hasil belajar dari peserta didik, sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik dan semudah mungkin oleh peserta didik itu sendiri. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok C. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.